sanggup memulihkan kami, yang sanggup menyembuhkan kami. Hanya kuasa-Mu saja. Oh, haleluya. Kuasa-Mu Tuhan, hanya kuasa-Mu Tuhan. Kami siap terima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, kuasa-Mu
Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, Tuhan mau siap menyembah Tuhan. Kuasa yang ada pada Yesus. Amin. Kami bagi kudus Tuhan.
dipuji Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Malam hari ini sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa. Lewat satu penyembahan pujian, Engkau mencurahkan hadirat-Mu di tengah-tengah kami.
Kami merasakan kehangatan kasih-Mu menyentuh hati kami yang paling dalam. Sangat bersyukur Tuhan. Dunia penuh dengan kegelapan, dunia penuh dengan kekhawatiran, dunia penuh dengan ketakutan. Tapi Engkau memberikan kami kemenangan, Engkau memberikan kami sorak-sorai, Engkau memberikan kami sukacita yang besar. Engkau memberikan kepada kami satu keteguhan untuk kami tidak lagi ragu-ragu bahwa masa depan kami adalah masa depan yang cemerlang. Kami sebagai alat-Mu yang akan Kau pakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi setiap jiwa-jiwa yang akan Kau selamatkan Bapa. Terima kasih, dari tempat ini akan mengalir keluar aliran-aliran air kehidupan yang begitu dahsyat, yang akan sangat diperlukan oleh banyak orang, suku-suku bangsa dan bangsa-bangsa di atas muka bumi ini. Kami bersyukur malam hari ini sungguh sangat indah Bapa. Sangat indah kami menikmati Engkau hadir dan bahkan Kau bertahta di atas pujian dan penyembahan daripada umat-Mu yang bersungguh-sungguh memuliakan nama-Mu Bapa. Saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu Engkau sendiri yang berbicara kepada kami Tuhan. Dan bahkan hamba menyerahkan diri hamba sendiri yang tidak ada apa-apanya ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu. Kami sangat merindukan firman Tuhan, karena firman-Mu itu yang akan menjadi tuntunan bagi kami, membuat kami bersemangat. Yang datang dengan sakit kami percaya mendengar kebenaran firman Tuhan akan disembuhkan. Yang datang dengan kelemahan akan diberi kekuatan baru. Yang datang dengan putus asa akan melihat satu harapan besar yang akan menanti. Dan yang Tuhan yang lemah, yang sedih mungkin karena ekonomi, karena beban hidup, semuanya Tuhan, Engkau pasti akan mencurahkan berkat-berkat baru bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur. Biarlah Tuhan penuhkan ruangan ini sepenuhnya. Tidak ada satupun yang terlewati. Tidak ada kegelapan yang bisa masuk ke tempat ini. Tidak ada lagi pencuri-pencuri berkat firman-Mu yang akan mencuri firman-Mu. Tidak ada lagi yang akan membuat jemaat-Mu mengantuk di tempat ini. Tidak ada lagi yang akan Tuhan pikirannya melayang-layang, tidak fokus kepada firman Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan bersatu hati kepada-Mu Bapa, untuk kami serahkan setiap roh sakit penyakit, semua roh yang tidak bisa berkonsentrasi, semua roh pencuri berkat, semua roh yang akan Tuhan mengacaukan pikiran kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami ikat kekuatan dan kuasa daripada iblis ini. Kami tundukkan, kami hancurkan Engkau. Dan kami perintahkan keluar dari ruangan ini, keluar dari pikiran kami, di dalam nama Yesus. Dan saat ini kami hanya menerima pribadi di atas pribadi, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan, untuk berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Kami sambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berterima kasih Tuhan karena Kau berikan kesempatan untuk menjadi saluran berkat di tempat ini Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami ucapkan syukur, terima kasih. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Ya. Haleluya. Bagaimana liburnya saudara? Semuanya pasti segar ya. Sudah bisa berlibur, mungkin ketemu reuni dengan keluarga. Baik saudara, di pembukaan kali ini saya akan perkenalkan nama saya Pitoyo. Mungkin semua sudah tahu ya, karena sudah ada pengumumannya kan. Ya, saudaraku, saya tentunya berterima kasih kepada Tuhan terlebih dahulu karena saya diberi kesempatan pertama kali di tempat ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak ada apa-apanya saudara. Dan satu pengakuan saya, waktu di pengumuman saya baca ada jabatan di depan nama saya PDT ya. Pengakuan saya bukan PDT saudara.
Saya dulu memang cuma sampai di PDM saja ya. PDM saya dapatkan itu dari BPD, Badan Pekerja Daerah GBI Jawa Timur. Tapi itu sudah 13 tahun yang lalu. Ya, 13 tahun yang lalu, dan karena sesuatu hal saya tidak aktif, jadi saya sekarang tidak punya jabatan apa-apa, saudara. Saya cuma JMBBS ya, JMBBS, jemaat ya, JBBS lah ya, jemaat biasa-biasa saja. Jadi sama dengan saudara, tidak ada bedanya saudara, saya cuma jemaat. Makanya saudara, kalau saudara melihat saya, jangan tegang-tegang ya, saya bisa grogi nanti. Ya, saya biasanya pelayanan itu di komunitas yang kecil, tidak di audiens seperti ini saudara. Rumah tangga paling cuma keluarga ya, ya satu audiens atau beberapa orang saja, tidak terlalu banyak. Ya, saya melayani keluarga-keluarga seperti itu saudara. Ya, saya mendapatkan satu topik khotbah saudara. Jadi saya bukan menggurui saudara ya, tetapi saya mau sharing ya. Satu topik khotbah yang sebetulnya simple ya, yang ada di Filipi 4 ya, bisa ditampilkan aja, Filipi 4 ayat 6 ya. Di situ intinya ditulis jangan pernah takut ya, jangan pernah khawatir gitu ya, jangan pernah khawatir. Filipi 4 ayat 6 ya. Saudaraku, materi ini sebetulnya ditinjau dari segi apapun itu simpel ya. Karena berbicara tentang khawatir itu bahannya banyak saudara ya. Tetapi ini sebetulnya tidak mudah. Karena khotbah yang terbaik adalah dari sikap hidup orang yang berbicara saudara ya, dari pengkhotbahnya. Ya, kalau saya berbicara jangan khawatir saudara-saudara, padahal hidup saya sendiri penuh dengan rasa khawatir. Ya mungkin saya termasuk orang baru di sini saudara belum mengenal saya. Tetapi saudara, kalau saya misalnya tidak menghidupi kebenaran firman ini, saya bergumul selama 1 bulan untuk firman ini saudara, sebelum saya berdiri di hadapan saudara pada malam hari ini. Saya betul-betul minta kepada Tuhan, ini gak mudah Tuhan, karena ini apa yang perlu saya sampaikan. Kalau cuma teologi ya saudara ya, tentunya saudara-saudara kan bosan ya. Tetapi saudara akan menunggu saudara satu pemberitaan firman Tuhan yang saya hidupi, yang mempunyai satu kesaksian yang nantinya bisa menyentuh hati saudara. Karena saya percaya khawatir itu setiap orang manusia di bumi ini semuanya punya, betul nggak? Tidak ada orang yang tidak punya khawatir. Yang mungkin dimulai dari apa? Mungkin dimulai dari ragu-ragu, ya, ragu-ragu, bimbang, ya. Ini saudaranya di sana. Ragu-ragu, bimbang, was-was, kemudian mulai khawatir dan meningkat. Ada rasa takut. Ya, takut itu yang paling ujungnya, yang paling tinggi saudara. Ya, khawatir saudara. Di sini saya baca dahulu saja. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya bacakan ayat 6 dulu. Nanti yang 7-nya nanti saudara ya. Saya akan balik lagi ke sini. Saudara, pelan-pelan coba saudara renungkan. Biasanya kalau saudara membaca firman Tuhan itu kata per kata, bahkan tanda baca itu saudara renungkan. Ada tanda koma mungkin, ada titik koma mungkin, ada tanda tanya mungkin, ada tanda seru mungkin. Saudara renungkan pelan-pelan. Saudara, dimulai dari janganlah. Janganlah itu berarti satu larangan, betul saudara ya? Satu larangan, jangan dilanggar kan gitu ya. Janganlah, hendaknya kamu khawatir. Hendaknya di sini berkata sesuatu yang belum terjadi sebetulnya, sesuatu yang belum saudara lakukan, tapi tidak boleh dilakukan. Janganlah hendaknya.
Ya, kamu khawatir ya tentunya tadi itu bimbang, ragu-ragu, was-was, dan pada akhirnya ujungnya kepada ketakutan. Tentang apapun juga, apapun saudara, bicara apapun, itu masing-masing tentunya ada rasa khawatir. Kalau saudara hidup dalam khawatir, maka apapun itu saudara punya rasa khawatir. Dan kalau ini tidak di-manage saudara, tidak diperhatikan dengan serius, maka khawatir ini akan menjadi musuh iman saudara. Khawatir ini akan menjadi batu sandungan bagi saudara di dalam saudara bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Khawatir ini akan menjadi sesuatu yang bisa mematikan iman saudara, dan akibatnya fatal saudara. Sesuatu yang kecil tetapi akibatnya bisa fatal sekali. Ini semacam kayak silent killer, yang pembunuh senyap saudara, ya, pembunuh berdarah dingin khawatir ini. Jadi tentang apapun juga itu, bisa tentang kesehatan saudara, tentang ekonomi saudara, mungkin tentang keluarga, baik itu istri, suami, anak-anak, orang tua, mertua, siapapun, saudara, keluarga besar saudara, mungkin tentang pendidikan saudara, mungkin tentang masa depan saudara, mungkin tentang apapun juga, mungkin tentang yang paling kecil di dapur, mungkin tentang beras, tentang sembako, gula, minyak goreng. Khawatir kalau ini habis, gimana, saya nggak punya uang, gimana kita bisa makan, anak-anak bagaimana bisa makan. Betul saudara? Khawatir. Terus kemudian kalau anak saudara nanti, waduh ini bagaimana anak-anak ini, besok mau jadi apa? Saya nggak bisa sekolahkan dia, terlalu tinggi, nggak ada uang. Bagaimana anak-anak, nasib anak-anak ini bagaimana? Ada kekhawatiran, saudara. Ada suami mungkin yang harus bekerja di luar kota. Aduh gimana ini ya? Dia di sana ada masalah nggak nanti ya? Ya saudara, bisa sesuatu yang membahayakan suami saya nggak? Ya. Dan banyak hal saudara tentang kesehatan, saudara. Ada banyak orang yang takut saudara untuk sakit, ya, macam-macam. Saya punya satu teman saudara, ya, dia begitu olahraga tiap hari, saudara, begitu latih badannya itu untuk bugar terus. Dia betul-betul makanan yang masuk ke dia itu difilter betul-betul. Yang berlemak dia tidak mau, ya, yang lemak jenuh dia tidak mau. Dia makan betul-betul makanan-makanan yang sehat, sayur-sayuran, buah-buahan. Ya, makan secukupnya saudara, buah badannya bagus saudara, ya. Ya, umurnya sama dengan saya segini saudara, tetapi dia punya perawakan itu sehat dan dia lebih segar begitu dari saya saudara. Tapi kenyataannya saudara, dia dipanggil Tuhan dulu, ya. Ya memang dia belum orang percaya saudara, ya. Tapi dia begitu perhatikan kesehatan, dia begitu perhatikan tubuhnya. Tapi apa yang dia khawatirkan itu terjadi juga saudara, ya. Dia malah memang laporan laboratorium dikirim ke saya sebelum meninggal saudara. Laboratoriumnya medical check up itu saudara, itu bagus semua, tidak ada yang merah, bagus, gula bagus, semua lemak, semuanya bagus saudara, masuk semua. Tapi kenapa pada akhirnya dia mempunyai nasib seperti itu, ya saudara? Ya itulah saudara, ada rasa kekhawatiran yang bukan fisik itu malah lebih berbahaya daripada yang fisik saudara, ya. Jadi segala, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, saya mau baca ayat sebelumnya coba, ya, ayat 4-nya coba. Saya baca ayat 4-nya saudara. Ya, di sini dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Saudara lihat ada tanda seru saudara. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan apa saudara? Bersukacitalah. Jadi kenapa bersukacita ini ada dua kali penyebutan, ada tekanan dan tanda seru di akhir kalimatnya saudara. Karena ini suatu kunci saudara, kemenangan, ya, satu kunci kemenangan untuk mengalahkan rasa khawatir.
Itu saudara Tuhan berikan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacitanya bukan di dalam dunia, bersukacitanya bukan di dalam tempat-tempat karaoke, bersukacitanya bukan di restoran-restoran yang mewah, tetapi di sini dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, dalam Tuhan. Saudara, saya mau katakan nantinya obat untuk khawatir ini, saudara. Di sini sudah ada tanda, saudara, bahwa Tuhan mau itu untuk saudara menghadapi rasa khawatir, ya, bimbang, ragu-ragu, was-was, sampai kepada ketakutan. Itu hanya bersukacita di dalam Tuhan. Artinya apa, saudara? Artinya ada keintiman dengan Tuhan. Ya, kata kuncinya itu keintiman, intimacy, keintiman, bergaul karib, ya, hidup bergaul karib dengan Tuhan. Saudara tidak bisa membuka Alkitab atau memegang Alkitab atau baca Alkitab hanya pada waktu duduk di persekutuan doa seperti ini atau di gereja. Saudara tidak bisa cuma menyanyi, menyembah Tuhan dan berdoa hanya pada waktu hari Minggu. Tapi kalau saudara menjalin hubungan dengan Tuhan, saudara ada keintiman dengan Tuhan, maka di setiap detik pikiran kita ini terus muternya kepada Tuhan. Benar, saudara? Amin. Saudara, saya mau saksikan supaya saudara ketularan, ya. Saudara mempunyai satu habit, satu kebiasaan. Saya mau tularkan ini buat saudara semua. Ya. Saya percaya, saudara pasti ketularan, ya. Pasti ketularan. Saudara setiap detik itu saudara selalu bisa berbicara dengan Tuhan. Apalagi pada waktu kita itu setir sendiri atau naik motor pakai helm teropong, saudara, ya. Tidak ada orang yang bisa melihat. Padahal air mata saya meleleh, saudara. Saya menyanyi, ya. Aku berserah, aku berserah. Lalu lintas itu ganas di jalan-jalan, saudara. Banyak kecelakaan terjadi, banyak musibah terjadi. Kalau saya tidak ditolong Tuhan, kalau saya tidak disertai Tuhan, dari dulu mungkin saya nggak tahu nasib saya kayak apa, saudara. Ya, saudara, ada banyak kejadian, ada banyak kesaksian. Tuhan itu selalu tolong saya. Tuhan itu selalu membuat mujizat. Tuhan itu selalu luar biasa. Tadi dikatakan, Allahku besar, Tuhanku besar, Tuhanku perkasa, Tuhanku dahsyat. Amin. Haleluya. Mari saudara bersemangat, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya api roh itu mulai membakar saudara malam hari ini. Kita sebentar lagi kan akan retreat, betul ya? Pasti ada di antara saudara sebagian yang ikut. Persiapkan mulai malam hari ini, saudara. Buat rohmu menyala-nyala, saudara. Supaya di tempat retreat itu saudara tidak pulang dengan tangan hampa, tetapi di tempat retreat itu nanti saudara ketemu dengan Tuhan langsung. Saudara boleh terbakar oleh api rohnya. Gairah itu membuat saudara hidup untuk menghidupi firman Tuhan. Amin. Untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Oh, glory, haleluya. Saya sungguh sangat bersemangat. Kata-kata remanya di sini, bersukacitalah, saudara. Ayat 5-nya. Saya mau bacakan ayat 5-nya. Ada satu kata rema di sini juga, saudara. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bukan diketahui cuma di dalam gereja. Kalau di gereja hari Minggu, saudara, shalom. Saudara lompat-lompat semangat memuji Tuhan, haleluya. Malaikat minder katanya, ya. Melihat satu orang ini, wah, luar biasa. Ya, di dalam gereja. Ya, orang di dalam gereja tahu, saudara. Tetapi di sini dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Berarti semua orang adalah semua orang yang di luar gereja juga tahu. Terutama yang di dalam rumah. Ya, saudara, ya. Melihat suami, wah, papa ini luar biasa. Di rumah juga indah, di rumah juga dahsyat, di rumah juga luar biasa.
gereja. Ya, saudara, ada banyak orang, ya saudara, kalau di rumah saudara, dia membuat Lucifer menjadi minder. Karena apa? Digampar istrinya, dipukul, ya, ditonjok, diinjak-injak. Saudara disuruh oleh Tuhan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dan di sini kata remanya, Tuhan sudah dekat. Apa pengertiannya Tuhan sudah dekat? Bukan, tidak ada hubungannya dengan saya dan kami. Memang kedatangan kedua kalinya Yesus, Tuhan Yesus itu memang sudah dekat. Betul saudara. Hanya Bapa yang tahu, anak tidak tahu, malaikat tidak tahu. Tapi tanda-tandanya itu sudah dekat. Tapi yang dimaksud Tuhan sudah dekat, artinya Tuhan itu tidak jauh lagi. Amin. Tuhan itu dekat. Tuhan itu ada di hati saudara. Tuhan itu ada di dalam hidup saudara. Pertanyaannya, kenapa khawatir? Kenapa sedih? Kenapa saudara malas? Kenapa saudara menyerah? Kenapa? Kenapa saudara putus asa? Saya nggak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Orang Kristen mengecewakan, suami mengecewakan, yang suami istri mengecewakan, yang orang tua anak-anak kurang ajar mengecewakan. Saudara ingat kata-kata rema ini, Tuhan sudah dekat. Kalau Tuhan itu maha mendengar, saudara, dari jarak bumi surga saja dia bisa mendengar teriakan saudara. Apalagi Tuhan sudah dekat saudara. Amin. Dengan air matamu Tuhan itu mengerti bahasamu saudara. Dia mengerti isi hatimu. Engkau anakku lagi luka, lukamu dalam sekali. Oh saudara, haleluya. Saya membaca ayat 7 sekarang ya. Ayat 7, Filipi 4 ayat 7. Ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau saudara mau tenang, hidupmu ada damai sejahtera daripada Tuhan yang melampaui segala batas pikiran manusia itu saudara. Itu yang akan memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus. Kembali lagi ayat 7 ini saudara. Ini ada satu ikatan antara saudara dengan Tuhan. Kalau saudara tidak punya ikatan, saudara tidak melekat kepada Tuhan, maka damai sejahtera itu mustahil saudara ada. Ya, pikiran saudara itu akan mengembara kemana-mana. Hatimu akan penuh dengan luka, hatimu penuh dengan kecewa. Ya, ada banyak akar kepahitan dalam hatimu. Karena apa saudara? Karena saudara tidak mengikatkan diri kepada Tuhan. Kekristenan saudara itu bukan hanya sekedar agama. Amin. Kristen, memang di KTP ditulis Kristen, itu agama. Tapi makna kekristenan sendiri itu bukan hanya sekedar agama. Kekristenan itu bukan dari perokok kemudian bisa berhasil berhenti merokok. Bukan berarti dari mabuk kemudian bertobat tidak mau mabuk, atau berzina kemudian lepas dari perzinahan. Kekristenan bukan itu saudara. Kekristenan itu lebih daripada itu saudara. Kekristenan itu adalah satu relationship, satu hubungan, amin, antara Bapa kita, antara Tuhan Yesus, antara pribadi Roh Kudus dengan kita, amin saudara. Kalau saudara mau ada hubungan yang dekat, saudara, yang saudara bisa rasakan, yang pertama saudara harus merubah pola pikir saudara tentang kekristenan. Ya, kekristenan itu bukan hari Natal saudara. Kekristenan itu bukan hanya sekedar Paskah yang kemudian kita rayakan, kemudian ada telur, yang kemudian kalau hari Natal kemudian ada banyak hura-hura sampai di TV, ya saudara, acara. Tapi kekristenan itu, saudara sadar ada satu pribadi yang sedang merindukanmu saudara,
yang sedang menunggumu, yang sedang dia itu ingin dipuji, dia itu ingin disembah, dia ingin mendengar anaknya itu berkata, Bapa, mari datang kepadaku, Bapa, aku rindu Engkau. Bapa, I love you. Oh Father, I love you. Aku mengasihimu, Bapa. Aku mengasihi, aku mencintaimu, Tuhan, lebih dari segala-galanya. Dan itu saudara, saya banyak sekali mengalami hal-hal, momen-momen indah dengan Tuhan, saudara. Saya tidak pernah saudara cerita ke banyak orang, tetapi malam hari ini biar saya buka saudara apa yang saya alami, supaya apa? Kembali lagi saudara ketularan, saudara mulai ada api, ada semangat, ada sesuatu. Aku tidak mau seperti dulu lagi, aku tidak mau tetap begini aja, jadi orang Kristen yang tidak maju, ya begini aja saudara. Kekristenan itu memang perlu belajar, betul saudara. Tetapi lebih daripada itu, saudara harus belajar untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Itu yang paling penting, saudara. Ada keintiman dengan Tuhan. Bagaimana kita takut akan dosa, katanya ya, takut akan berbuat dosa. Sulit, saudara, karena daging itu kuat. Roh memang penurut, tetapi daging tidak, saudara, tidak menurut. Tapi kalau saudara intim dengan Tuhan, saudara mau melakukan sesuatu yang berbuat dosa, maka kita akan takut kepada Tuhan. Bukan takut seperti kita melihat hantu, bukan. Tetapi takut kita itu, saudaraku, adalah takut karena ingin nantinya melukai hatinya Tuhan. Aku tidak mau kecewakan Tuhan. Dan bahkan waktu saya berbicara kepada Tuhan, Tuhan, ampuni aku kalau selama ini aku kecewakan hati-Mu. Ampuni aku kalau selama ini Tuhan, aku membuat jadi batu sandungan bagi orang lain. Ampuni aku kalau aku gak setia, aku gak jujur, aku sombong, aku angkuh. Ampuni aku, Bapak. Terus saudara, kalau kita terus setiap hari seperti itu, datang kepada Tuhan, saudara, ikatkan diri saudara kepada Dia. Tapi Tuhan itu tidak selalu suasananya melo begitu ya, enggak, saudara ya. Satu saat Tuhan itu akan membuat saudara jadi tertawa terbahak-bahak, saudara. Sukacita itu terjadi, bisa saudara, Tuhan pun ya. Saya sering, saudara, waktu di lampu merah itu, saudara, saya bersukacita tertawa gitu ya, sampai orang di sebelah saya sama-sama pengendara motor, saudara, sampai melihat gitu ya, karena ada apa ini kok ada orang, oh dipikir saya lagi telepon, mungkin begitu. Oh glory, haleluya. Jadi saudara, kalau ada rasa khawatir, itu sebetulnya manusiawi. Tetapi kalau khawatir itu saudara pelihara, tidak segera saudara selesaikan, dan saudara tidak mempunyai satu hubungan yang intim dengan Tuhan, maka celah yang kecil itu, saudara, itu menjadikan celah kecil di mana setan dan iblis cukup melihat itu, maka iblis akan masuk. Iblis akan masuk untuk membawa racun yang namanya intimidasi. Dia akan berbicara, ya saudara, di telinga kiri saudara, kalau secara audible saudara ya, dia akan berbicara, saudara, dia akan mengacaukan. Dan sering kita jangan-jangan seperti itu. Maka saudara, pikiran saudara akan bekerja, akan penuh dengan rasa khawatir. Jangan-jangan, waduh ini cukup enggak, waduh ini, saudara, seperti itu. Ya, khawatir itu suatu yang manusiawi. Tapi begitu meningkat kepada takut, saudara, itu berarti sudah ada intimidasi daripada yang jahat. Ya saudara, di sini tentunya kita mau melihat ya, kenapa rasa khawatir itu menjadikan sesuatu yang fatal. Kita lihat di Lukas 12, saudara. Kita ada contoh, dan ini Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang memberikan satu perumpamaan. Lukas 12 ayat 16.
Saya berusaha untuk on time ya, saudara. Saya cepat supaya tidak terlalu terlambat. Waktu saya sampai jam berapa Bu Evi? Oke, baik. Lukas 12 ayat 16. Ya. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya ada seorang kaya. Ya, ini perikopnya orang kaya yang bodoh. Ini bukan orang miskin saudara ya, perumpamaannya ini memang orang kaya. Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Kalau hasilnya saja berlimpah-limpah, tanahnya itu bukan 1 meter persegi, betul saudara ya. Tanahnya pasti berhektar-hektar karena hasilnya itu berlimpah-limpah. Terus 17, ya, ia bertanya dalam hatinya dan dia mulai pikirannya bekerja, ngeramesi saudara. Apakah yang harus aku perbuat? Dia bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang aku harus lakukan? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ada rasa khawatir. Jangan-jangan nanti hasilnya dicuri orang. Jangan-jangan nanti rusak karena kena hujan. Aku tidak punya tempat yang gede. Terus 18. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ya, terus sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku ada padamu banyak barang bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Ya, beristirahatlah, makanlah, ya, minumlah dan bersenang-senanglah. Ya saudara, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Ya saudaraku, sampai di sini dulu saudara. Jadi seorang kaya yang bodoh, yang tadinya melihat sebetulnya tanahnya luas, hasilnya berlimpah-limpah, dia kemudian egois, dia tidak mau berbagi kepada orang lain, kemudian ada rasa khawatir, ada rasa takut, kemudian apa yang harus aku perbuat supaya gandumku ini nggak habis, supaya gandumku ini nggak rusak, barang-barangku tidak dicuri orang. Makanya dia kemudian membangun lumbung-lumbung yang jauh lebih besar lagi. Dan pada akhirnya saudara, firman Tuhan mengatakan kamu orang yang bodoh. Kalau malam ini jiwamu diambil, ya. Terus semuanya itu untuk siapa? Karena orang yang meninggalkan dunia saudara tidak membawa apa-apa saudara. Betul saudara ya? Tidak membawa apa-apa saudara. Semua yang bertimbun-timbun saudara, berlimpah-limpah itu tidak ada satupun yang bisa dibawa. Semuanya ditinggalkan saudara. Jadi rasa kekhawatiran itu menjadikan orang bisa menjadi bodoh saudara. Jadi Ayub 20:22 sekarang saudara, kita lihat di Ayub 20:22. Dalam kemewahannya yang berlimpah-limpah, saudara lihat tadi orang yang kaya itu berlimpah-limpah, ia penuh khawatir. Ia ditimpa kesusahan dengan sangat dahsyatnya. Jadi yang menimpa dia bukan sesuatu yang baik, saudara. Orang yang penuh dengan khawatir karena kemewahan, karena harta yang berlimpah-limpah, pada akhirnya akan ditimpa kesusahan yang sangat dahsyat. Lanjut ke Ayub 3:25. Ayub 3:25. Ya. Nah ini saudara, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi kalau saudara takut apa, saudara cemas apa, itu justru yang akan terjadi. Kalau orang yang tidak membangun hubungan dengan Tuhan secara intim, saudara, mulai dari khawatir, kemudian cemas, justru yang ditakutkan itu yang akan terjadi. Ya, Ayub 3:25. Kemudian lanjut ke 26.
Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Jadi akibat dari khawatir tadi saudara, akibat dari kecemasan, akibat daripada ketakutan, itu hidup kita tidak akan mendapatkan ketenangan. Kita tidak akan tentram. Bagaimana kita bisa berdoa, bagaimana kita bisa bertumbuh, bahkan bagaimana kita bisa berbuah kalau kita diganggu, tidak tenang, tidak tentram, dan penuh dengan ketakutan. Maka kita akan gelisah tiap hari, saudara. Takut tiap hari. Padahal tidak ada apa-apa, tapi hati kita takut terus, gelisah terus. Saudaraku, dari semuanya ini, saudara, tentunya bagaimana cara mengatasi kekhawatiran tadi, saudara. Tentunya ada caranya. Ya, semuanya itu dirangkum di dalam satu membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Kita lihat di 1 Petrus ayat 5, saudara. Petrus pasal 5 ayat 7. Ya, yang pertama, saudara, berserah kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi saudara, keintiman kita dengan Tuhan itu akan membawa kita untuk berserah kepada Tuhan secara total. Ya, apapun yang akan terjadi, apapun yang sedang saudara alami malam hari ini, saudara, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Ia yang akan memelihara hidupmu, saudara. Dia berjanji, saudara. Ibrani 13 ayat 5b mengatakan bahwa sekali-kali aku tidak membiarkan kamu, sekali-kali aku tidak meninggalkan kamu. Dia bertanggung jawab kepada saudara. Amin. Dia tidak mungkin biarkan saudara di dalam menghadapi sendirian masalah saudara. Tetapi Tuhan cuma minta, serahkan semua khawatirmu kepadaku. Pada waktu kita menyerahkan khawatir kita, itu terjadi satu relationship, itu terjadi satu hubungan. Itu di situ ada penyembahan kepada Tuhan, ada kerinduan. Tuhan, aku butuh Engkau. Tuhan, aku mencari wajah-Mu, aku rindu sekali. Kalau saudara tidak punya kerinduan, bagaimana saudara bisa menyerahkan khawatir? Betul tidak? Bagaimana Tuhan bisa campur tangan di dalam semua masalah saudara? Sulit, saudara. Kemudian kita lihat ayat 8-nya, saudara. Yang kedua, yang pertama tadi berserah. Yang kedua, saya baca dulu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, beberapa Jumat yang lalu ayat ini keluar, saudara ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Saya katakan di sini ayat solusi yang kedua, saudara, bangun, ayo bangun, saudara. Jangan tidur terus, ayo bangun, saudara. Apapun masalahmu, apapun kondisimu, apapun keadaanmu, ayo bangun dan sadarlah. Lawan kita itu iblis, berjalan keliling sama seperti singa. Berarti dia bukan apa, saudara? Bukan sama seperti singa, berarti dia bukan singa. Dia bukan singa, saudara. Sama seperti singa, berarti bukan singa. Tapi dia ingin mengaum supaya mengintimidasi saudara. Dia tahu bahwa binatang yang paling hebat itu singa, raja hutan, saudara ya. Singa itu tidak takut kepada apapun, kepada gajah dia berani. Yang banteng yang besar pun dia bisa makan itu banteng, saudara. Dia dengan buaya dia berani, dengan beruang dia berani. Singa itu tidak pernah takutnya. Makanya ditiru, si iblis itu mengaum-ngaum seperti singa. Supaya apa? Menakuti saudara. Seolah-olah dia singa, padahal dia bukan singa, saudara. Ya, terus saudara, berarti di sini saudara harus sadar, secepatnya sadar, untuk kemudian mengambil satu tindakan.
Ya, di ayat 9-nya saudara. Ya, di ayat 9-nya, lawanlah dia. Jadi saudara, jurus yang ketiga saudara harus melawan rasa khawatir, melawan intimidasi daripada iblis. Saudara tidak bisa pasif. Tuhan tolong aku punya masalah ini. Tuhan, aku takut Tuhan, aku khawatir Tuhan. Tapi saudara tidak melakukan apa-apa. Di dalam doa pun saudara cuma doa permohonan terus. Saudara tidak menyerang, saudara tidak melakukan perlawanan. Firman Tuhan mengatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jangan takut. Kalau saudara search di Alkitab, ya, di Bible, di elektronik, saudara jangan takut. Saudara search begitu, menurut penelitian, jangan takut itu ada 365 kata-kata jangan takut itu. Artinya apa saudara? 365 itu adalah dalam hari, di dalam 1 tahun. Artinya apa saudara? Artinya Tuhan mau saudara tiap hari tidak takut. Jangan takut, jangan takut. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi kita saling berdoa saudara. Di sini ada persekutuan doa. Di sini ada satu kumpulan komunitas orang-orang yang suka dengan doa saudara. Saya percaya saudara di tempat ini saudara akan terbentuk, akan terbangun laskar Kristus yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Saya percaya pada waktu saya mengatakan ini, semua yang mengaum seperti singa itu saudara mulai gemetar. Dia tidak suka saudara saya berbicara ini saudara, karena dia tahu kalau orang-orang ini bangkit saudara, satu orang bisa mengalahkan 10.000, 2 orang bisa mengalahkan 100.000, nolnya tambah 1, 3 orang 1 juta, 4 orang berapa lagi saudara? 10 juta, 5 orang berapa? Ini berapa orang saudara? Kita bisa melawan iblis, amin saudara. Dan iblis dengan kerajaan kegelapannya akan dihancurkan, akan diporak-porandakan. Saya sudah ya bertahun-tahun sulit saudara menemukan orang-orang yang mau berdiri di hadapan Tuhan untuk menghancurkan iblis, untuk melawan iblis. Mari kita sama-sama saudara, amin. Saya percaya saudara, saatnya ya PD Philadelphia bangkit berdiri untuk mengibarkan panji-panji kemuliaan Tuhan. Di sini tentunya tempat kemenangan. Dari tempat ini akan dibentuk banyak hamba-hamba Tuhan, pejuang-pejuang kesatrianya Tuhan, saudara, intercessor yang luar biasa. Ya, orang yang dipenuhi dengan hikmat dan urapan Tuhan. Haleluya, saudara. Saya sebetulnya mau tutup dengan kesaksian, tapi waktunya udah lewat saudara ya. Jadi lain kali saja saudara. Ya, haleluya. Karena waktu saudara, saya akhiri satu firman Tuhan. Kesimpulan dari semua yang saya bagikan kepada saudara, mari mulai malam hari ini, mulai detik ini saudara, kita sama-sama mulai membangun keintiman dengan Tuhan. Amin. Karena itulah kuncinya saudara. Karena itulah saudara tempat di mana satu kekuatan besar akan terjadi saudara. Ya, saudara lihat di firman Tuhan, deru perang sudah digenapi saudara. Peperangan antar bangsa, banyak sudah mulai perang dunia pertama, perang dunia kedua. Apakah akan terjadi perang dunia ketiga, kita nggak tahu saudara. Semua sudah digenapi yang ada di dalam firman Tuhan. Yang belum digenapi saudara, yang akan segera digenapi adalah apa saudara? Kelaparan dunia. Itu sudah akan terjadi. Saudara percaya enggak? Indonesia itu tanah Goshen bagi dunia. Amin saudara. Saudara tahu? Karena Tuhan punya rencana. Dia sedang mencari partner. Saudara, saya percaya di tempat ini Tuhan akan menemukan banyak orang yang akan dijadikan partnernya Tuhan. Ya, Goshen itu akan dinantikan oleh dunia. Di mana-mana negara itu bangkrut, saudara. Mata uangnya runtuh, nggak ada harganya. Kemudian mau impor gandum, impor makanan, impor apa semua karena tidak dipersiapkan. Mereka
belinya impor, dan karena nggak punya uang, saudara, rakyatnya menderita kelaparan. BBM juga stop, saudara. Orang yang tadinya naik mobil mulai jalan kaki, saudara. Di kepanasan. Di Eropa pun, saudara, anak-anak TK kelaparan, saudara. Bahkan karet penghapus itu katanya dimakan ya, karena saking laparnya karet penghapus. Saudara, kelaparan akan segera melanda, saudara. Saya nggak tahu nanti tepatnya kapan, tapi tanda-tanda itu sudah menuju ke sana, saudara. Mari kita persiapkan, saudara. Kalau kita kelaparan, padahal Indonesia menjadi tempat tanah gosennya dunia, saudara. Kenapa kita harus kelaparan? Berarti saudara berada di Mesir, walaupun satu daratan dengan kita, saudara. Jangan, saudara, jangan mau di Mesir terus, karena Mesir itu tempat penyembahan berhala. Mesir itu tempat orang-orang yang tidak mau bertobat, tempat dunia, tempat di mana mereka hura-hura. Tapi saudara, mari kita punya keintiman dengan Tuhan. Kita putuskan, kita jauhkan diri kita dari keadaan yang berdosa, dari kejahatan yang tidak Tuhan suka, saudara. Mari buang dalam hidupmu, saudara. Malam ini, siapa yang mau berjanji dengan Tuhan? Siapa yang mau memperbaiki komitmennya dengan Tuhan? Tuhan sedang mencari, saudara. Sungguh, saudara. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Ya, saya undang song leader, singer, pemain musik. Mari saudara, saudara berkata sendiri kepada Tuhan. Saudara berjanji sendiri kepada Tuhan. Oh, glory, haleluya. Glory, haleluya. Mari persiapkan hati saudara. Buka hati saudara di hadapan Tuhan. Oh, haleluya. Glory, haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun
setiap hati di tempat ini Bapa. Kalaupun ada yang mempunyai rasa khawatir yang berlebihan, bahkan meningkat kepada ketakutan, khususnya yang sedang mengalami masalah dan problem dalam rumah tangga, dalam ekonomi mereka Tuhan, di dalam keuangan, apapun, mungkin dalam kesehatan. Mari Bapak Kau menjamah setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini. Tuhan, curahkan damai sejahtera dan sukacita-Mu, supaya tidak ada orang yang terikat oleh rasa khawatir yang berlebihan. Tidak ada lagi ketakutan di dalam setiap hati kami Bapa. Kami rindu malam hari ini ada satu perubahan yang luar biasa terjadi. Tidak ada satupun ikatan tali temali belenggu apapun, pasungan-pasungan, rantai-rantai yang bisa mengikat hamba-hamba-Mu di tempat ini. Semuanya akan dihancurkan Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya firman-Mu itu yang melepaskan kami, firman-Mu itu yang memerdekakan kami semua dari semua belenggu dosa masa lalu kami Bapa. Engkau menguduskan jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Di dalam nama Yesus, roh, tubuh, jiwa, hati dan pikiran setiap mereka Bapa, Engkau mementeraikan dengan kuasa darah-Mu yang kudus, supaya mereka semuanya menjadi milik Kristus Yesus kekal selama-lamanya. Engkau memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, suami, istri, anak, menantu, cucu, keturunan, keluarga besar. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati hamba-Mu Ibu Evi, setiap pengurus pelayanan di tempat ini Bapa, Persekutuan Doa Philadelphia Bapa. Engkau memberkatinya Bapa. Kami tidak mau Tuhan kami stagnan atau berjalan di tempat. Kami mau Tuhan malam hari ini atmosfer itu boleh terbuka Tuhan. Berkat-Mu boleh Kau curahkan ke tempat ini Bapa. Ada hikmat baru, ada pewahyuan baru, ada sesuatu yang baru dari Tuhan, ada visi yang baru, ada misi yang baru. Tuhan, kami rindu jiwa-jiwa boleh diselamatkan Tuhan. Kemanapun Kau utus, mari urapi kami semua dengan minyak kudus-Mu yang selalu baru. Urapi telinga kami supaya kami mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami boleh paham, kami boleh mengerti, dan kami boleh lakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi hamba minta Engkau sendiri tidak pernah berhenti untuk berbicara kepada setiap pribadi lepas pribadi, kepada hamba-Mu khususnya Ibu Evi Bapa. Berbicaralah Tuhan, tuangkan, tumpahkan isi hati-Mu Bapa, supaya kami mengerti apa yang menjadi perasaan hati-Mu, sehingga apa yang ada di hati kami selaras dengan apa yang ada di hati-Mu Bapa.